Salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya Selasa 29 Juni 2021. Bahan bacaan firman Tuhan dari Mazmur 18 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita berdoa. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas semua cinta kasih-Mu yang boleh kami alami sampai hari ini. Kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru semata-mata karena anugerah-Mu. Mengawali seluruh kegiatan kami Tuhan, kami datang kepadamu memohon belas kasih-Mu, kuatkan teguhkan kami. Firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Roh Kudus Tuhan terangi kami, agar firman-Mu yang kami baca boleh meneguhkan kami, memberkati kami dalam menjalani hidup beriman. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Mazmur 18 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Nyanyian syukur Daud. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, terpujilah Tuhan seruhku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkat maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Lalu goyang dan goncanglah bumi, dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang, oleh karena menyala-nyala murkanya. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya." Amin. Firman Tuhan. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan menjadi tema perenungan kita hari ini. Nanian kuresumanga belanna patunduan na puang. Semua orang pernah mengalami masa lalu yang pahit dalam hidupnya. Walaupun kita sudah melewati masa itu, namun peristiwa itu akan selalu ada dalam ingatan kita. Ada yang masih mengingat peristiwa itu sebagai sebuah beban, namun ada juga yang bersyukur karena telah melewati masa yang sulit itu. Bahkan telah memaafkan orang-orang yang telah membuat hidupnya mengalami masa yang sulit. Daud pernah mengalami peristiwa sulit dalam hidupnya ketika ia berada dalam cengkraman musuh. Namun semua peristiwa itu bisa Daud lewati oleh karena pertolongan Tuhan. Mazmur 18 adalah nyanyian syukur Daud atas pertolongan Tuhan kepadanya. Setelah melewati masa sulit, Daud mengungkapkan pengakuan bahwa ia mengasihi Tuhan yang adalah kekuatan baginya. Pemazmur juga menggambarkan Tuhan sebagai bukit batu, kubu pertahanan yang menjadi tempat berlindung dari serangan musuh. Bahkan pemazmur menyadari bahwa ia selamat bukan karena keperkasaannya, tetapi karena Tuhan
Sebab Daud berteriak minta tolong dan Tuhan mendengar suaranya, bahkan menjadi tempat sandarannya. Peristiwa masa lalu yang begitu sulit bagi Daud membuatnya tetap menyadari bahwa ia bisa melewatinya semua karena kasih Tuhan. Mungkin kita juga pernah mengalami masa lalu yang sulit yang disebabkan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bagaimana Bapak Ibu? Kita memang tidak bisa melupakan hal itu, namun kita bisa mengampuni orang-orang tersebut dan tetap memiliki keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong kita untuk melewati masa-masa yang sulit itu. Oleh karena itu, marilah hari ini bersama dengan seluruh warga jemaat, bersama dengan semua yang beribadah melalui ruang virtual ini, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia telah memampukan kita sampai detik ini. Ia telah bersama dengan kita. Mari kita angkat syukur kita kepadanya, karena pertolongan Tuhan memampukan kita melewati semua dengan baik. Terpuji Tuhan. Amin. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan, atas semua pertolongan yang Engkau nyatakan bagi kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Terima kasih persekutuan doa dan firman Tuhan. Kami boleh bersama-sama mengaminkan seluruh kasih dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih firman-Mu meneguhkan kami untuk tetap mengangkat nyanyian syukur kepadamu, mengaminkan kasih dan pertolongan Tuhan. Bapa di sorga, pagi hari ini, hamba memohonkan berkat untuk semua yang mengikuti ibadah melalui virtual, untuk seluruh jemaat Ramah. Tuhan, hadirlah menguatkan, meneguhkan iman percaya mereka. Kami bersyukur bersama dengan semua jemaat-Mu yang mensyukuri pertambahan usia hari ini. Terima kasih Tuhan, ulang tahun pernikahan dan berkat-berkat yang selalu dialami oleh jemaat-Mu. Lengkapi sukacita dalam mengaminkan kasih dan pertolongan Tuhan. Kami juga bersama-sama sehati berdoa, memohonkan kasih dan pimpinan Tuhan untuk seluruh warga jemaat di tengah-tengah tanggung jawab masing-masing. Kami percaya Tuhan Engkau kekuatan dan gembala yang baik dalam menjalani musim kehidupan. Tuhan Engkau sandaran kehidupan. Kami berdoa untuk majelis gereja dan seluruh pengurus OIG dalam mengangkat dan menata pelayanan di jemaat Ramah. Tuhan berkati. Kami berdoa untuk program diakonia, seluruh program-program yang diemban. Tuhan berkati. Pembangunan gedung serbaguna dan ruang sekolah minggu, kami percaya cara Tuhan memberkati, menguatkan dan menopang jemaat dalam menyerahkan ungkapan kasih doa mereka, sehingga pembangunan ini terus berjalan dalam kuasa dan pimpinan-Mu. Kami mohonkan berkat Tuhan untuk orang tua kami, para lansia. Tuhan hadir mendampingi, jaminkan kuat dan sehat dalam mendampingi anak dan cucu mereka. Kami berdoa untuk semua yang masih aktif bekerja. Tuhan hadirlah merangkul, menguatkan, menopang anak cucu jemaat-Mu. Tuhan berkati. Kami bersama-sama sehati berdoa, membawa seluruh pelayanan dalam sepanjang minggu ini. Tuhan Engkau senantiasa menjadi kekuatan dan gembala yang baik. Yang berduka, Tuhan kuatkan dan hiburkan keluarga Bapak Nofrianto Bawole kelompok 8 atas duka cita yang mereka alami atas meninggalnya Nyonya Yohana Turu Padang. Tuhan Engkau kekuatan dan sumber penghiburan. Kami berdoa
untuk semua yang dalam perawatan baik di rumah sakit maupun dalam perawatan di rumah. Tuhan berkati orang tua kekasih Ibu Alfrida Embong, ibunda dari Bapak Penatua Robianto Salulinggi yang sementara dirawat di Rumah Sakit UKI Jakarta. Nyonya Esther Sainuddin, Bapak Matius Sirang, Nyonya Agustina Patongloan, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Ceha Dengen, Nyonya Matius Ruru, Disa, cucu dari Dr. Daniel Sampai Payung, anak dari Dr. Pimes Todingan, Evi Rama, Ibu Evi Rama, tante dari Bapak Penatua GES, Prof. TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni S. Lakbur Lawal, Saudara Liliani, Nyonya Palimbunga, Bapak mertua dari Bapak F. Andi Padang, Bapak Nathan Sambo, Bapak Reman Sambo, Bapak Y. Salulinggi, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Ibu Febri Tanibar, Bapak Stepanus Pakurung, Nyonya Margareta Sarah, Ibu Matilda Timisela, Nyonya JS Banne, Saudara Naftali Mina, Bapak M. Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Anggrey cucu dari Diaken Nyonya Ludia Bunu, Penatua Nyonya Selvi Besi Lambi, Nyonya Marten Bale, Nyonya Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Bapak Marten Karangan, Ibu Ludia Rangan, Bapak Yakobus Pagiling, anak kekasih Angga dan keluarga, Nyonya Saltiana Robi, Saudari Erlin Simanjuntak Ranggina, Nyonya Peter Tena, dan semua yang tidak sempat kami sebutkan. Tuhanlah kekuatan dan sumber kesembuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami menjalani hari ini. Pegang tangan jemaat-Mu Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan karena pandemi COVID-19 saat ini, kuatkan teguhkan iman jemaat untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan. Jauhkan kami, kuatkan dan teguhkan kami semua. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dengarkan kami yang datang di dalam Yesus Kristus. Tuhan sumber kekuatan. Kami datang kepada Bapa di sorga. Terpuji Tuhan, haleluya. Amin. Selamat menjalani hari ini. Tuhan memberkati kita semua.